Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Lasokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas tentara yang tidak pernah membawa senjata nih gengs. Mungkin ini terdengar nggak mungkin ya nggak, dan juga terdengar sangat aneh ya nggak, karena kan seperti yang kita tahu biasanya tentara itu kan bawa senjata ya nggak, perbekalan, terus juga bawa alutista pastinya ya nggak. Kayak semacam itu adalah komponen yang wajib dibawa ketika mereka dimanapun, mau di tempat latihan, mau di pertempuran, mau nggak ada pertempuran pun harus dibawa sebenarnya buat jaga-jaga. Layaknya seorang murid gitu kan, membawa pensil dan juga buku, itu adalah hal yang wajib. Tetapi faktanya memang bener gengs, ada satu tentara yang nggak pernah membawa senjata dan juga dia itu nggak pernah menghabisi atau membunuh lah tentara atau lawannya ketika PD2 berlangsung. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, kita flashback dulu nih ke belakang. Jadi pada tahun 1939 terjadilah peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa PD2 atau pertempuran Perang Dunia Kedua nih gengs, antara blok poros dan juga blok sekutu pastinya, atau blok aliansi, yang mana pada saat itu blok poros digawangi oleh Jerman, anggotanya adalah Italia dan juga Jepang, dan blok sekutu digawangi oleh Inggris dan juga Amerika. Anggotanya tentunya negara-negara jajahan mereka pastinya lah, kayak Polandia, terus juga negara Belanda, negara-negara kecil di Afrika. Kenapa Perang Dunia Kedua pecah? Karena ketidakpuasan Jerman ya geng. Ketidakpuasan Jerman karena mendapat sanksi dari kekalahannya ketika pertempuran di PD1 pastinya lah, ketika tahun 1918. Wajar aja geng, karena sanksinya itu sangat berat. Pertama, Jerman itu harus membayar ganti rugi perang seberat 7 ton emas, gila kan. Pokoknya 7 juta ton emas harus dibayarkan nih ke pihak sekutu. Gila kan, lu bayangin aja gengs, 1 kilogram emas aja udah mahal gitu kan kalau dikonversikan ke uang, apalagi itu 7 ton. Plus Jerman juga harus membatasi alutistanya nih. Salah satunya pada saat itu adalah kapal selam andalan mereka, yaitu kapal selam U-boat, kapal selam kecil tapi mematikan. Jadi Jerman nggak boleh tuh memproduksi banyak itu. Misalkan tadinya ada 60, ya udah 60, jangan ditambah lagi. Dan pada saat itu juga Jerman mendapat hukuman jangan menambah prajurit mereka gengs. Jadi misalkan yang tadinya cuma ada 2.000, ya udah 2.000 tuh, jangan ditambahin lagi kayak gitu. Kenapa? Karena ini merupakan hukuman atau sanksi lah ya, sanksi hukuman bagi negara yang kalah di pertempuran di PD1 pastinya geng. Malah sebenarnya kalau kita lihat peristiwanya nih geng, atau sebabnya nih, sebabnya adalah pihak sekutu juga geng. Kenapa? Karena pada saat itu Pangeran Franz Ferdinand, Pangeran Austria-Hungaria ini ditembak oleh seseorang berkebangsaan Rusia. Dan seperti yang kita tahu, Rusia adalah sekutu dari pihak Amerika dan juga Inggris. Makanya di sini ada efek domino nih. Sekutunya Rusia pasti memerangi Jerman, dan sekutunya Jerman juga pasti memerangi Rusia. Siapa sekutu Jerman pada PD1? Ada Kekaisaran Ottoman, terus juga ada negara Austria. Karena kan Austria-Hungaria nyatu tuh. Austria-Hungaria, Jerman, terus Kekaisaran Turki Ottoman versus tadi tuh geng, versus blok sekutu. Blok sekutunya adalah Inggris, Perancis, Amerika, Jepang pada saat itu, terus Italia pun sama ikut, dan juga negara-negara jajahan mereka pastinya lah, atau negara koloni mereka. Lanjut ke pembahasan intinya. Pada saat itu ketika PD2 pada tahun 1944 ada satu prajurit nih gengs, yang mana itu adalah Desmondos. Desmondos merupakan prajurit di Angkatan Darat Amerika, dan dia pada saat itu dicurigai nih geng, dicurigai sebagai mata-mata atau sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena dia nggak mau ngebunuh geng, dia nggak mau ngebunuh, terus juga dia nggak mau megang senjata. Gue juga sama geng,
ketika gue membaca artikel berita ini atau artikel sejarah ini, gue 80% nggak percaya bener, tapi bener adanya ini gengs. Coba aja kalian lihat di sejarah-sejarah PD2, Desmondos ini nggak pernah ngebunuh musuhnya geng. Bahkan pada saat itu musuhnya banyak yang ditolong sama dia loh. Pada saat itu di pertempuran melawan Jepang, jadi Amerika udah mendesak Jepang nih, udah memukul mundur Jepang lah. Nah pada saat itu ada 3 pulau lagi nih yang belum ditaklukkan. Salah satu pulaunya adalah ditempati oleh Desmondos nih geng, atau dia ikut bertempur di situlah. Nah pada saat itu dia nggak mau nih geng, nggak mau ngabisin musuhnya lah. Di situ banyak teman-temannya dan juga banyak atasannya yang curiga sama dia lah pastinya, karena dia nggak mau dikasih senjata, dia juga nggak mau ngebunuh musuhnya. Cuma dia di sini hanya menjelaskan ini geng, bahwasanya di kitab Injil itu nggak boleh, katanya nggak boleh menyakiti dan juga nggak boleh ngebunuh seseorang kayak gitu geng. Itu adalah pegangan dia tuh. Makanya ketika dia menjadi tentara Amerika, dia berpegang teguh pada Injil itu gengs, karena dia juga orangnya agamis gitu geng, agamis plus taat banget kepada Injil kayak gitu geng. Bahkan di sini dia pun dibully dan juga dimusuhi teman-temannya nih gengs. Kenapa? Karena tadi tuh dia nggak mau ngebunuh musuh, dia juga nggak mau megang senjata, jadi temennya pasti curiga juga lah. Pokoknya di situ temennya, atasannya, dan juga banyak tentara angkatan darat Amerika curiga sama dia, tapi dia nggak peduli tuh, dia tetap mau ngebantu dan dia tetap mau mengikuti peperangan nih gengs. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia pada saat itu ditugaskan di tim medis nih geng. Di tim medis pastinya dia nyelamatin banyak orang lah. Jadi kayak ngobatin, terus juga bawa-bawa pasukan yang udah kena ranjau, pasukan yang udah kena peluru. Pokoknya dia mengevakuasi teman-temannya lah. Dan pada saat itu di salah satu pertempuran, ketika pasukan Amerika itu ingin merangsek masuk ke negara Jepang nih geng. Pada saat itu di salah satu pulau dekat negara Jepang nih geng, cuman tetap masuk itu ke dalam teritorial kekuasaan Jepang nih geng. Tentara Amerika di situ udah dibombardir habis lah oleh pasukan Jepang, dan di situ kendalanya adalah tebing nih gengs. Jadi mereka harus melewati tebing dulu baru menggempur habis pasukan Jepang. Sedangkan di situ pasukan Jepang udah pada siap dengan senjata mesinnya pastinya lah. Jadi pihak Amerika disulitkan oleh medan nih gengs. Nah pada saat itu pihak Amerika pun merangsek ke atas nih geng, dan terjadilah pertempuran mahadahsyat lah di situ. Dan di situ banyak sekali tentara Amerika yang terluka gengs. Jadi bukan tewas ya, terluka parah lah. Di situ Desmondos mulai menunjukkan keberaniannya nih geng. Walaupun dia nggak ngebunuh musuh, bahkan dia ngobatin musuh sih, karena kan ada beberapa musuh yang diobati juga tuh di situ tuh. Dia di sini mengevakuasi teman-temannya tanpa kenal rasa takut geng. Jadi mau dibombardir, mau ditembakin, dia tetap tuh ngangkut teman-temannya yang lagi terluka gengs. Dia tetap ngangkut teman-temannya yang sedang terluka nih gengs. Bahkan di situ banyak tuh teman-temannya yang selamat geng. Selamat karena kenapa? Karena diangkut gitu kan, atau ditandu atau digendong gitu oleh si Desmondos. Karena di situ banyak teman-teman yang digendong oleh Desmondos geng. Jadi ketika teman-temannya udah sekarat nih atau udah kena peluru lah tapi masih hidup, nah Desmondos langsung tuh nyelamatin tuh. Walaupun dia dibombardir dan juga dikepung tuh gengs. Jadi dia kalau misalkan fight, dia juga tetap gak ngelawan geng. Dia paling nangkis doang, ya udah tuh dia lanjut lagi ngevakuasi temennya kayak gitu. Sampai puluhan nyawa teman-temannya berhasil ditolong. Nah di situ teman-temannya yang selamat baru tuh mulai ngehargain dan mulai ngerti tuh maksud dari Desmondos geng. Jadi intinya dia tuh orangnya nggak tegaan, terus juga dia tuh terlalu agamis. Jadi dia nggak mau lah, intinya nggak mau nyakitin siapapun geng. Pada saat itu ketika PD2. Buat kalian yang menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan buat kalian suka dengan video gue pasti udah tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.